Shalom, selamat pagi, salam sejahtera saudara yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa kembali dengan renungan harian pagi hari ini. Sebelum kita membacanya yang menjadi sumber kekuatan kita, marilah kita memohon kekuatan kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sapaan Tuhan bagi kita pagi hari ini tertulis di dalam surat 1 Tesalonik pasal 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Dibaheni sai masih paingotan mahamu jala masih pauliulian songon naung binahen muna. Saudara yang dikasihi Tuhan, nasihat hikmat Raja Salomo dalam kitab Amsal pasal 27 ayat 11 mengatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Yang berarti bahwa untuk menajamkan besi, maka besi pula lah alatnya. Dan untuk menajamkan manusia agar menjadi manusia yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan, maka alatnya adalah orang atau manusia, jugalah yang menajamkan sesamanya. Kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Tidak ada seorang pun yang dapat hidup sendiri. Persekutuan antara manusia itu dapat digunakan dan berpengaruh positif, tapi juga ada yang negatif. Namun Tuhan mau bahwa persekutuan manusia itu saling menasehati dan saling membangun dalam hal positif. Demikianlah yang terjadi di dalam jemaat di Tesalonika. Jemaat yang masih sangat muda dan membutuhkan pertolongan dan dorongan. Karena itu Paulus menguatkan jemaat yang masih muda ini dan khususnya di ayat 11 agar jemaat saling menasehati dan saling membangun dengan cara memberitahu sesamanya dengan tulus dan kerendahan hati, bukan mencari-cari kesalahan. Tidak menjadi penonton bila saudaranya seiman jatuh, melainkan saling membangun dan saling menasehati. Itulah kehendak Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, demikian juga dengan kita sendiri. Tidak ada seorang pun di antara kita yang luput dari kesalahan. Kita membutuhkan orang-orang yang tepat agar dengan tulus memberi nasihat dan membangun agar bersama-sama maju dan bertumbuh. Karena itu, Benjamin Franklin pernah berkata, pilihlah seorang kawan secara hati-hati dan lebih berhati-hati lagi saat menggantinya. Artinya, tidak semua kawan mau jujur berkata apa adanya. Karena itu pilihlah kawan secara hati-hati. Kawan sekarang banyak yang lain di bibir, lain di hati. Sering hanya menyampaikan apa yang ingin kita dengar, yaitu pujian, sanjungan, agar kita bangga dan bahagia. Padahal belum tentu kenyataannya kita layak menerima pujian itu. Tidak banyak pula kawan yang mau dengan tulus memberi nasihat. Biasanya kawan yang paling jujur menilai dan menasehati kita tidak jauh-jauh dari kita, yaitu keluarga kita, orang tua, suami, atau istri, bahkan anak-anak. Karena itu jangan buru-buru mengganti teman. Jangan langsung berpikiran prasangka buruk. Bahkan berhati-hati lagi kalau mau mengganti teman, karena dia menasehati, kita sakit hati, lalu tidak mau bersahabat lagi dengan dia. Sebab Tuhan memiliki konsep yang cukup berbeda dengan apa yang manusia pikirkan. Bila ada yang memberi nasihat, jangan buru-buru menolaknya. Jangan-jangan itu menurut pandangan Tuhan untuk menajamkan kita agar bertumbuh memiliki karakter yang unggul dan berkelas. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sumber pemilik kehidupan kami,
Di pagi hari ini Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur Engkau mengingatkan kami sebagai sesama manusia untuk saling menasehati dan saling membangun di dalam Tuhan. Sebab kami tahu ya Allah Bapa, kami membutuhkan sesama kami. Kami membutuhkan orang-orang terdekat kami, baik keluarga, orang tua, suami atau istri, bahkan anak-anak, bahkan saudara kami dan teman-teman. Kami membutuhkan mereka semua untuk menajamkan kami, agar kami bertumbuh menjadi manusia yang memiliki karakter yang unggul dan berkelas. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk sahabat-sahabat yang baik. Terima kasih untuk sahabat juga yang sudah memberikan teguran dan nasihat. Terima kasih Tuhan. Kami boleh percaya dari mereka, kami boleh belajar banyak hal. Kami bersyukur ada teman yang berbagai karakter berada di sekitar kami. Ada teman yang bersifat keras, karena dari dialah kami belajar untuk berani dan bersikap tegas. Ada teman yang lembut, dan dari dialah kami belajar tentang cinta dan kasih sayang terhadap sesama. Ada juga teman yang cuek dan masa bodoh, dan dari dia jugalah kami berpikir bagaimana agar kami bersikap perhatian terhadap orang lain. Ada juga teman yang tidak bisa dipercayai kata-katanya, dan dari dia jugalah kami berpikir dan merasa betapa tidak enaknya dikhianati. Dan ada juga teman yang jahat dan memanfaatkan kebaikan orang lain, dan dari dia jugalah kami berpikir bagaimana bisa berbuat banyak kebaikan namun tetap waspada. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Biarkan kami boleh saling menajamkan, saling mendidik, saling bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, selamat beraktivitas bagi kita untuk satu hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati semua pekerjaan tangan kita, pikiran kita. Tuhan Yesus menyertai. Shalom.